Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah praktikum IPA, MI atau SD, ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan mengenai sistem peredaran darah hewan dan manusia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4, yaitu 1. Thorik Aziz, 2. Hanifah Sabila, 3. Kiki Mediana, 4. Destia Khairunisa, dan yang terakhir yang kelima Nanda Fauzia. Saya, Hanifah Sabila, ingin mempresentasikan teori mengenai definisi peredaran darah. Sistem peredaran darah atau kardiovaskular adalah sistem penghantar darah dari jantung menuju organ-organ tubuh atau dari organ-organ tubuh menuju ke jantung. Darah yang dialirkan dari jantung lalu ke paru-paru untuk mengangkut oksigen yang dihirup oleh sistem pernapasan. Kemudian, oksigen tersebut dialurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jenis-jenis sistem peredaran darah terdiri dari dua jenis, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka adalah darah atau hemolimfa tidak dialirkan melalui pembuluh darah, melainkan dialirkan secara langsung ke seluruh tubuh. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup adalah darah atau hemolimfa yang dialirkan melalui pembuluh darah yang saling berhubungan. Sedangkan jenis sistem peredaran darah berdasarkan urutan prosesnya terdiri dari 4 jenis. 1. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar diawali dengan ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh, lalu yang terakhir dari atrium kanan. Dan yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil prosesnya yaitu darah dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru, kemudian yang terakhir ke atrium kiri. Yang ketiga, peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda adalah darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah tunggal adalah darah yang melewati jantung sebanyak 1 kali. Secara umum, sistem peredaran darah berfungsi untuk mengangkut makanan dan zat besi, zat sisa hasil metabolisme. Selain itu, sistem peredaran darah berfungsi sebagai sebagai pengangkut zat buangan dan substansi beracun menuju hati untuk dinetralisasikan atau ginjal untuk dibuang. Yang kedua, mendiskusikan hormon dari kelenjar dan organ yang memproduksinya ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, mengatur suhu tubuh melalui aliran darah. Yang keempat, mencegah hilangnya darah melalui mekanisme pembekuan darah. Dan yang terakhir, untuk melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasikan antibodi dan sel darah putih. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, darah. Darah berfungsi sebagai medium pengangkut untuk nutrisi, zat, buangan, dan udara. Yang kedua, yaitu jantung. Jantung adalah yang berfungsi untuk memompa darah sehingga darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat saluran untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan yang keempat adalah sistem lain yang dapat mengurangi atau menambahkan kandungan dalam darah. Misalnya pada usus halus dalam sistem pencernaan, yaitu adalah tempat darah mendapatkan nutrisi sehingga dapat menyalurkan ke seluruh tubuh. Dan yang selain itu, pada ginjal. Ginjal adalah tempat darah dapat mengurangi konsentrasi urea yang dikandungnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Fauzia.
Terima kasih kepada Hanifah yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Nanda Fauzia dengan NIM 31. Nah, di sini Nanda akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sistem peredaran darah pada hewan ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Semakin tinggi tingkatan hewan, maka akan semakin rumit pula alat peredaran darahnya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ada sistem peredaran darah pada hewan serangga. Peredaran darah serangga hanya terdiri dari satu pembuluh yang memanjang di bagian punggung yang disebut dengan aorta. Bagian belakang pembuluh membesar, membentuk beberapa gelembung yang disebut dengan jantung pembuluh. Peredaran darah serangga tidak melalui pembuluh darah, sehingga disebut dengan peredaran darah terbuka. Darah serangga tidak memiliki hemoglobin, sehingga darah serangga tidak berwarna merah. Dan darah serangga tidak berperan dalam proses pengedaran oksigen. Darah serangga hanya berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan membawa sisa-sisa metabolisme. Sistem peredaran darah pada serangga dimulai dari jantung yang akan memompa hemolimfa melalui pembuluh ke dalam sinus, sehingga terjadi pertukaran zat-zat antara hemolimfa dan sel. Hemolimfa kembali ke jantung melalui ostia yang dilengkapi dengan katup. Demikian seterusnya proses ini berlangsung. Pada belalang, darah tidak melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, hemolimfa itu apa? Hemolimfa itu adalah cairan yang digunakan hewan invertebrata untuk keperluan sirkulasi. Nah, hemolimfa ini hanya digunakan pada hewan tingkatan rendah. Nah, sistem peredaran darah hewan yang kedua adalah ikan. Organ peredaran darah ikan terdiri dari jantung, pembuluh nadi ventral, pembuluh nadi dorsal, dan pembuluh kapiler. Jantung ikan terdiri dari dua ruang, yaitu serambi dan bilik. Jantung ikan memiliki sinus venosus yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah ikan berfungsi mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Sistem peredaran darah ikan yaitu tunggal tertutup. Disebut demikian karena darah ikan hanya satu kali masuk ke jantung dalam satu kali peredaran, dan darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Proses peredaran darah ikan dimulai dari darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida berkumpul di sinus venosus, kemudian masuk ke serambi dalam jantung melalui vena. Selanjutnya, darah dari serambi masuk ke bilik dan dipompa menuju insang melewati conus arterius, aorta ventralis, dan 4 pasang arteri aferen brachialis. Seiring dengan respirasi ikan, oksigen dari air masuk ke dalam insang dan karbon dioksida dari insang keluar ke air. Setelah itu, darah yang mengandung oksigen masuk ke dalam aorta dorsalis yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya sistem peredaran darah hewan yang ketiga yaitu amfibi. Organ peredaran darah amfibi khususnya katak terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan bilik. Dalam proses peredaran darah pada amfibi khususnya katak, yaitu dimulai dari ventrikel akan memompakan darah ke dalam sebuah arteri bercabang yang mengarahkan darah melalui 2 sirkuit, yaitu sirkuit pulmokutaneus dan sirkuit sistemik. Sirkuit pulmokutaneus mengarah ke jaringan pertukaran gas dalam paru-paru dan kulit katak,
di mana darah akan mengambil oksigen sekaligus mengalir melalui kapiler. Darah yang kaya akan oksigen kembali ke atrium kiri jantung dan kemudian sebagian besar di antaranya dipompakan ke dalam sirkuit sistemik. Sirkuit sistemik membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh dan kemudian mengembalikan darah yang miskin oksigen ke atrium kanan melalui vena. Peredaran darah amfibi yaitu ganda tertutup. Sistem peredaran darah yang keempat yaitu reptil. Jantung reptil terletak di rongga dada di bagian depan ventral. Jantung reptil terdiri dari 4 ruangan, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan dan atrium kiri, serta sebuah sinus venosus. Antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sekat yang belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah yang kaya akan oksigen dalam ventrikel kiri dengan darah yang kaya akan karbon dioksida dalam ventrikel kanan. Sistem sirkulasi darah pada reptil termasuk sistem peredaran darah yang ganda tertutup, karena darah dari vena yang kaya akan karbon dioksida masuk ke jantung melalui sinus venosus ke bagian atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan, kemudian darah dipompa menuju paru-paru. Darah dari paru-paru yang kaya akan oksigen masuk ke atrium kiri, dilanjutkan ke ventrikel kiri. Darah dari ventrikel kiri dipompa keluar melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah hewan yang kelima yaitu burung. Burung memiliki jantung yang bentuk dan cara kerjanya sama dengan jantung manusia, yaitu terdapat 4 ruangan yang terdiri dari bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. 4 ruangan dalam jantung burung berfungsi untuk memisahkan darah yang mengandung oksigen dengan darah yang membawa karbon dioksida. Sistem peredaran darah pada burung yaitu ganda tertutup. Peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh lewat aorta. Setelah darah masuk ke berbagai sel-sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke serambi kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah vena. Setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa oleh paru-paru. Darah yang membawa karbon dioksida akan mengalami pertukaran oksigen saat berada di paru-paru. Setelah dipompa dari bilik kanan, oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru kemudian dipompa lagi ke jantung melalui serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Setelah berada di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung pun kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Nah, selanjutnya sistem peredaran darah pada hewan yang keenam yaitu mamalia. Sistem peredaran darah pada mamalia umumnya sama seperti manusia. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Keempat ruang jantung tersebut dibatasi oleh sekat yang sempurna. Sistem peredaran darah pada mamalia merupakan sistem peredaran darah ganda tertutup. Proses sirkulasi darah pada mamalia dimulai dari atrium kanan menerima darah yang miskin akan oksigen dari badan dan ventrikel kanan memompa darah dengan kuat ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida dan mengambil persediaan oksigen yang segar. Darah yang mengandung oksigen kemudian kembali ke atrium kiri dan dipompa
keluar dengan kuat ke semua organ-organ dan jaringan tubuh. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Alat peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah yaitu arteri, vena, dan kapiler. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, darah. Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan. Nah, darah memiliki beberapa fungsi, di antaranya pertama, mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut zat sisa metabolisme keluar tubuh seperti karbon dioksida, urea, asam laktat ke alat ekskresi. Yang kedua, mengangkut oksigen yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. Nah, yang ketiga, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah putih. Lalu yang keempat, menutup luka yang dilakukan oleh keping darah atau trombosit. Dan yang terakhir, menjaga agar suhu tubuh tetap stabil. Bagian-bagian penyusun darah terdiri dari 3 tipe. Berikut penjelasannya. Pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit merupakan bagian sel darah yang berbentuk pipi bikonkav tidak berinti yang banyak mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah yang menyebabkan darah berwarna merah. Hemoglobin sendiri merupakan senyawa protein yang mengandung unsur besi dan berfungsi mengangkut oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit memiliki ciri-ciri tidak berwarna atau bening, kemudian bentuknya tidak tetap atau berubah, berinti, dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel darah merah. Kemudian fungsi utamanya sel darah putih yaitu membunuh bibit penyakit yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu, sel darah putih ini bersifat fagosit karena dapat membunuh bibit penyakit yang ada di dalam tubuh dengan cara memakannya. Sel-sel darah putih dibagi menjadi 2 subgrup. Nah, yaitu agranulosit dan granulosit. Nah, granulosit merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula, sedangkan agranulosit yaitu sel darah putih yang sitoplasmanya polos. Berikut merupakan sel darah putih yang tergolong granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian sel darah putih yang tergolong agranulosit yaitu limfosit dan monosit. Yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah mempunyai bentuk yang tidak beratur, mudah pecah, tidak berinti, serta memiliki fungsi untuk pembekuan darah saat terjadi luka karena mengandung tromboplastin. Berikut merupakan skema pembekuan darah saat terjadi luka. Ketika kita luka, trombosit akan pecah. Trombosit pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase dengan bantuan vitamin K dan kalsium yang ada di dalam tubuh akan membentuk protombin menjadi trombin. Nah, trombin ini akan merangsang fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang halus. Benang-benang halus atau fibrin ini kemudian akan menganyam dan akan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Setelah darah, yang selanjutnya alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah pada manusia terdiri dari 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama jantung. Jantung merupakan struktur berkamar 4 yang terletak di dada. Jantung manusia besarnya kira-kira sekepal tangan manusia. Nah, sebagian besar jantung terdiri dari otot jantung. Otot jantung berfungsi sebagai pemompa darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh.
Rongga jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pada jantung bagian kanan terdapat katup tricuspidalis, yakni antara serambi kanan dan bilik kanan. Sedangkan pada jantung bagian kiri terdapat katup bicuspidalis, yakni antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup-katup ini berfungsi untuk mencegah darah yang sudah masuk ke bilik kanan ataupun bilik kiri tidak lagi kembali ke serambi kanan maupun serambi kiri. Yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 2, yakni pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri ialah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ciri-cirinya ialah tempatnya agak ke dalam. Kemudian kuat, kemudian elastis, dan pembuluh nadi ini apabila terjadi luka maka darahnya akan keluar secara memancar, denyutnya kencang. Nah, arteri yang kecil dinamakan arteriola. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Ciri-cirinya yaitu pembuluhnya tipis, kemudian agak berwarna kebiruan, terus denyutnya tidak terasa, dan apabila terjadi luka, darahnya tidak akan memancar seperti pembuluh nadi. Kemudian vena-vena yang kecil disebut venula. Nah, pada arteri dan vena terdapat cabang-cabang kecil yang menghubungkan antara keduanya yang disebut pembuluh kapiler. Nah, kapiler ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, macam-macam peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi 2, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan jantung yang mengangkut darah kaya akan karbon dioksida atau CO2 menuju paru-paru. Kemudian di paru-paru, darah yang mengangkut CO2 ini ditukar dengan darah yang mengangkut oksigen. Oleh sebab itu, darah yang dari paru-paru dia banyak mengandung oksigen. Kemudian selanjutnya darah tersebut akan kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Sehingga jika dibuatkan skema peredaran darah kecil, maka akan terbentuk bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, selanjutnya ke vena pulmonalis, dan yang terakhir ke serambi kiri. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi peredaran darah besar ini ialah mengedarkan darah ke seluruh bagian-bagian tubuh. Peredaran darah besar ini bermula dari bilik kiri jantung yang kaya akan oksigen, kemudian mengalir menuju aorta, ke arteri, dan kembali lagi ke jantung setelah mengalir ke seluruh tubuh. Aliran darah tersebut kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena yang membawa darah kaya akan karbon dioksida. Selanjutnya, jika dibuat skema, maka skema peredaran darah besar yaitu bilik kiri, kemudian ke aorta, selanjutnya ke arteri, kemudian pembuluh kapiler, dan selanjutnya ke vena, dan yang terakhir ke serambi kanan. Untuk memperjelas jalannya peredaran darah pada manusia, di sini kelompok kita membuat alat peraga sistem peredaran darah manusia yang akan dijelaskan oleh Thorik Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia.
yang terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Adapun peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan yang mengalirkan CO2 menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi dari CO2 dari bilik kanan ini dia menyebarkan CO2 menuju ke paru-paru, dan di paru-paru ini mengubah CO2 menjadi O2 yang kemudian dari paru-paru ini menghasilkan oksigen. Jadi paru-paru ini kaya akan oksigen. Dan kemudian yang kedua itu ada peredaran darah besar yang dimulai dari bilik kiri yang menyebarkan CO2 menuju ke seluruh tubuh. Dan dari seluruh tubuh ini akan kembali lagi menuju bilik kanan. Jadi dari seluruh tubuh akan kembali ke jantung lagi. Saya Destia Khairunisa. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia adalah salah satu organ terpenting yang ada di dalam tubuh manusia. Mengapa demikian? Karena sistem peredaran darah manusia ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan zat gizi menuju seluruh jaringan tubuh. Nah, kali ini Destia akan memberitahukan 4 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jauhi kopi, rokok, dan alkohol. Mengapa harus menjauhi kopi, rokok, dan alkohol? Karena kandungan yang ada di dalam kopi, rokok, dan alkohol ini sangat berbahaya untuk kesehatan jantung kita. Pada kopi itu mengandung kafein. Nah, zat kafein ini dapat meningkatkan detak jantung pada manusia. Jadi, untuk penderitaan serangan jantung sebaiknya jangan mengkonsumsi kopi. Selanjutnya ada rokok. Rokok ini memiliki kandung nikotin. Nah, bahan ini terdapat dalam semua jenis rokok, mau rokok tradisional, rokok elektrik, bahkan rokok yang tanpa asap. Nah, paparan nikotin ini dapat merusak pembuluh darah dan mengentalkan darah sehingga siklusnya dapat terganggu. Selanjutnya alkohol. Alkohol seperti yang kita ketahui ya, kandungan alkohol itu tidak ada baiknya untuk tubuh kita. Jadi kalau bisa jangan konsumsi kopi, rokok, dan alkohol. Baik untuk penderita jantung maupun yang tidak, agar tubuh kita selalu sehat. Cara yang kedua adalah olahraga secara teratur. Menjaga kesehatan alat peredaran darah dapat dilakukan dengan cara berolahraga secara teratur. Olahraga ini bisa dilakukan 1 minggu sekali atau 2 kali dalam seminggu. Berolahraga dapat membantu melancarkan peredaran darah. Olahraga sebaiknya diawali dengan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Oh ya, sebelum olahraga sebaiknya kita hitung dulu denyut nadi kita biar kita bisa mengetahui seberat mana olahraga yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu adalah mengelola stres. Saat tubuh mengalami stres, pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga sirkulasi darah menjadi terganggu. Stres memang tidak dapat dihindari oleh siapapun, tetapi kita dapat melakukan beberapa cara untuk mengelolanya agar tidak menjadi berlarut-larut, seperti mendengarkan musik, merefleksikan diri, menenangkan diri sejenak, atau melakukan hal-hal atau kegiatan yang bikin kita senang. Selanjutnya,
Hindari makanan berlemak dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Menjaga kesehatan alat peredaran darah juga dapat dilakukan dengan menjaga kebiasaan makanan sehari-hari. Makanan berlemak tinggi tidak baik bagi kesehatan jantung. Kandungan lemak yang berlebihan dalam tubuh dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Makanan dapat mempengaruhi sistem peredaran darah dengan beberapa cara. Buah delima, cabai, dan sayuran berdaun hijau mengandung nitrit oksida yang dapat melebarkan pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih efektif. Produksi nitrit oksida dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi bit, kacang kenari, dan kunyit. Nah, tadi kan Destia sudah memberitahukan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kali ini Destia akan menjelaskan tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk peserta didik kerjakan. Nah, di LKPD ini terdapat kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan 1 ini bertujuan untuk mengetahui dan membuat karya sistem peredaran darah manusia. Jadi di kegiatan 1 ini peserta didik akan membuat karya, membuat alat peraga sistem peredaran darah manusia. Di sini sudah kami lampirkan alat dan bahan. Berikut cara kerjanya. Jadi peserta didik itu bisa dibimbing dan bisa mengerjai sistem peredaran darah tersebut dengan mudah. Kemudian di sini ada hasil pengamatan dan pembahasan. Terus ada kolom foto karya pengamatan peredaran darah dan keterangan. Di kolom foto ini nanti peserta didik akan melampirkan foto sebelum diedarkan darah dan setelah diedarkan darah. Kemudian peserta didik jelaskan bagaimana proses sistem peredaran darah itu berlangsung. Selanjutnya peserta didik akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah ia buat. Kemudian di lembar kegiatan 2 ini tujuannya itu agar peserta didik dapat mengetahui pengertian sistem peredaran darah hewan dan manusia beserta fungsinya, dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Setelah peserta didik memahami teori, setelah peserta didik mengetahui proses sistem peredaran darah manusia melalui praktikum, peserta didik mampu menjawab soal-soal yang ada di lembar kegiatan kedua ini. Pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ini berisi tentang sistem peredaran darah manusia dan sistem peredaran darah hewan. Peserta didik bisa langsung mengisinya pada kolom-kolom atau lembar jawaban yang telah disediakan. Sekian presentasi yang bisa Destia jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.